pembahasan kita kepada Allah untuk mempelajari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungi, mentadabburi dan berupaya untuk mengamalkan apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dan tadabbur kita dari surah Al-Imran ayat 134. Siapa yang membaca? Satu orang dulu baca. Ya. Artinya itu yang beribadah baik baik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas sifat-sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada ayat 134, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersegera di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ditutupi dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan syurganya yang seluas langit dan bumi, kita diperintahkan untuk selalu bersegera untuk meraih syurga itu, yang mana syurga ini kata Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang sudah sering kita sebutkan, bahwasanya suatu hukum itu terkait dengan ketika suatu hukum terkait dengan sifat, maka ketika bertambah sifatnya maka akan bertambah hukumnya, dan apabila berkurang sifatnya maka akan berkurang pula hukumnya. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan bahwa syurga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari orang-orang yang bertakwa ini. Ya. Maka jemaah sekalian, semakin bertambah sifat yang ia miliki, maka bertambah pula ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekali lagi kita ulangi bahwa kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa ketika suatu sifat itu terkait dengan suatu hukum, atau suatu hukum, jika suatu hukum terkait dengan suatu sifat, maka ketika bertambah sifatnya maka akan bertambah hukumnya, dan ketika berkurang sifatnya maka akan berkurang pula hukumnya. Sama pula dengan ini jamaah sekalian. Jadi ketika sifat-sifat ini semakin bertambah pada diri kita, maka akan semakin bertambah pula hukum yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya ada yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka orang yang bertakwa? Yang pertama yang sudah kita jelaskan adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik pada waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Jadi orang akan dilihat besar kecilnya ketakwaannya, besar kecil ketakwaannya itu dari bagaimana dia merutinkan
infaknya, baik ketika dia lapang maupun ketika dia sempit. Ya, ketika dia terus berinfak dalam keadaan lapang, semakin besar infak yang ia keluarkan di waktu lapang maupun di waktu sempit, maka semakin besar pula nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Dan yang kedua adalah wal kadhimina al-ghaidh. Wal kadhimina al-ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya, orang yang menahan amarahnya. Dan seperti yang sudah kita sebutkan juga bahwa ketika suatu hukum itu terkait dengan satu sifat yang apabila sifatnya itu bertambah maka akan bertambah hukumnya, dan bila berkurang sifatnya maka akan berkurang hukumnya. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa ketakwaan kita itu bertambah dan berkurang. Demikian pula dengan sifatnya. Yang menyebabkan kita, yang mengantarkan kita pada ketakwaan itu, sifatnya juga bertambah dan berkurang. Kadang bertambah, kadang juga berkurang. Nah, di sini dalam pembahasan ini jamaah sekalian, wal kadhimina al-ghaidh. Wal kadhimina al-ghaidh. Kalau kita terjemahkan maknanya menahan amarah, menahan marah. Jadi orang yang bertakwa itu juga dilihat dari bagaimana dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menahan kemarahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa makna dari wal kadhimin al-ghaidh. Apa makna al-kadhimin? Al-kadhimin ini adalah artinya orangnya ya, orang yang al-kadhimin. Dari kata kadhama yakdhimu. Artinya orang yang menahan, itu yang populer kita biasa dengar, juga bisa bermakna memenjarakan. Jadi sama ya, juga menahan artinya memenjarakan. Kadang ada yang disebut dengan rumah tahanan, artinya orang yang ditahan. Jadi ditahan atau tidak melampiaskan kemarahan yang ada pada dirinya. Satu contoh yang disebutkan misalnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa idza tasa'aba ahadukum falyaqlim mastata'a. Barang siapa di antara kalian yang menguap, maka hendaklah dia yakzim, artinya menahan. Apa itu menguap? Apa itu menguap? Terbuka mulut ya, karena mungkin mengantuk. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Falyaqdim mastata", maka hendaklah dia menahan sesuai dengan kesanggupannya. Di situ kata Rasulullah, "Falyaqdim", hendaklah dia menahan. Jadi jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan begitu saja terbuka. Ya, kurang etis. Ya. Makanya kalau mau lihat orang yang beretika, yang bagus etikanya itu, yang bagus adabnya adalah ketika dia menguap, dia berupaya menahan ya, apakah dengan tangannya atau menahan dengan menutup mulutnya ya. Artinya jangan dibiarkan terbuka. Seperti itu. Nah, itu kata Rasulullah SAW ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Baik. Wal kadhimina al-ghaidh. Ya. Al-ghaidh ini adalah kemarahan ya. Hanya saja kata para ulama kita, al-ghaidh ini adalah perasaan marah ya. Jadi ada rasa dalam diri kita yang memancing di dalam diri ya, perasaan untuk kemudian melampiaskan kemarahan itu. Sehingga ada di antara ulama yang membedakan apa perbedaan antara al-ghaidh dengan al-ghadab ya. Al-ghadab itu artinya marah, al-ghaidh juga bisa diartikan sebagai marah. Tetapi di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwa al-ghaidh adalah marah yang dia tidak kelihatan. Kalau ghadab itu marahnya yang diperlihatkan. Marah-marah kelihatan marah-marahnya, itu ghadab itu.
Tapi kalau ada orang yang jengkel, yang dongkol ya, dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaannya, itu gaib. Tetapi kemudian memunculkan marah yang dilihat secara fisik. Jadi, nah, inilah jamaah sekalian, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu. Bahwasanya mereka adalah wal kadhiminal ghaid. Orang-orang yang menahan, orang-orang yang memenjarakan, yang tidak melampiaskan kemarahan. Makanya dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan motivasi untuk menahan amarah itu. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja kemarahan itu dia lampiaskan. Kata Rasulullah SAW, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'asa'i al-khalaiq." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, dia mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyerunya, memanggilnya dan membanggakannya di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian dia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bidadari manapun yang ia senang. Ya. Baik, dia mampu ya, yang mampu menahan amarahnya, tapi dia tidak melampiaskan amarahnya. Kenapa kira-kira ya? Kenapa Rasulullah SAW salah satu bentuknya janjinya adalah diberi pilihan, diberi perintah untuk memilih ya siapa saja bidadari yang dia mau dari surga. Kenapa disebut bidadari? Kenapa kira-kira? Ya, karena yang potensi marah ya itu mana kira-kira lebih besar? Marahnya laki-laki atau marahnya perempuan? Kira-kira secara alami mana yang lebih besar potensi marahnya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, laki-laki. Karena itu ini suatu motivasi bagi laki-laki untuk bagaimana bisa menahan dari amarahnya. Ya, kenapa? Karena itu tadi dibanggakan di hari kiamat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk dan akan diberi pilihan. Silahkan memilih ya, bidadari manapun yang kita mau. Itu jamaah sekalian. Itu salah satu di antara keutamaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagi orang-orang yang al-kadhiminal ghaid, yang menahan diri dari amarah yang mampu ia lampiaskan. Nah, di sini jamaah sekalian dilihat lagi seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa ketika suatu hukum itu terkait dengan sifat, maka ketika bertambah kemampuan dia untuk menahan amarahnya, maka bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berkurang kemampuannya untuk menahan diri dari amarahnya, maka semakin berkurang pula ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal kadhimina al ghaid, dan orang-orang yang menahan diri dari amarah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa sifat dasar dari seorang beriman atau seorang yang bertakwa itu adalah tidak mudah marah atau tidak mudah melampiaskan kemarahannya. Karena kenapa? Karena marah ini itu adalah salah satu di antara sifat dasar manusia. Tidak ada di antara manusia yang tidak punya sifat marah. Ya, kalau bayi kira-kira marah tidak? Bisa marah tidak bayi? Bisa marah tidak bayi? Hah? Bisa ya? Bisa. Bagaimana caranya bayi marah? Kalau dia tidak diberi air susu misalnya,
Bagaimana cara dia marah? Dia menangis-nangis ya. Itu mungkin bagian daripada bentuk amarahnya juga. Jadi setiap manusia itu pasti ada sifat marah. Bahkan kata para ulama bahwa sekiranya tidak ada marah, ya, sekiranya tidak ada marah pada diri manusia, maka manusia pasti akan cepat punah. Ya. Kalau tidak ada marah, maka kita ini cepat punah. Bayangkan kalau ada orang yang mau bunuh kita, kita tidak marah misalnya, ya, dengan melawan, ya, atau membela diri misalnya. Kalau tidak ada sifat marah kita, pasti dengan mudah orang akan membunuh. Dan kalau tidak ada amarah, tidak ada kemarahan pada diri kita, maka apa-apa yang ada pada diri kita itu akan mudah diambil, dirampas orang lain dari kita. Ya. Ada orang yang mau mengambil harta kita, ya, kita tidak misalnya punya kemarahan, sifat pembelaan diri, ya, maka orang bisa mengambil harta kita, menghabisi harta kita. Kehormatan kita juga seperti itu, bisa dihabisi oleh orang kalau kita tidak punya sifat marah. Ya, karena itu marah ini juga dari satu sisi itu juga dibutuhkan. Bahkan dia adalah salah satu benteng pertahanan manusia. Yang menjadi tercela adalah ketika marah ini menjadi sifat dasar. Ya, marah ini menjadi sifat dasar pada diri kita. Ya, sedikit-sedikit marah, apa-apa marah, ya, semuanya marah, semuanya harus disertai dengan marah-marah. Nah, inilah yang dicela di dalam agama kita. Ya. Makanya pernah suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta nasihat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri saya nasihat. Apa kata Rasulullah SAW? La takut, jangan marah. Baik, ausini, dia kembali mengatakan, beri lagi saya nasihat ya Rasulullah. Kami mengatakan, la takut, jangan marah. Baik, dia minta lagi ya Rasulullah, ausini, beri saya lagi nasihat. Maka Nabi SAW mengatakan, la takut, jangan marah. Jadi 3 kali dia minta nasihat, semua nasihatnya adalah jangan marah. Jangan marah. Itu pesan Rasulullah SAW kepada sahabat ini. Jadi memang ada juga orang sifat bawaannya itu, ya, itu memang pemarah, ya, pemarah. Tetapi sifat seperti ini bisa dirubah dan bisa dilatih untuk bisa menjadi orang yang lebih sabar. Karena itu marah ini itu perlu dikawal, perlu ditahan. Makanya dalam ayat ini disebut wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarahnya, kan mampu untuk ditahan. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW, man qadama ghaidhan, siapa yang mampu menahan amarahnya saat dia marah, itu disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya sifat marah ini bisa ditahan, bisa dilatih pada diri kita untuk tidak mudah dilampiaskan. Bahkan inilah kata Rasulullah SAW, orang yang paling kuat di dunia. Ya, inilah orang yang paling kuat di dunia. Siapa itu? Inilah orang yang ketika dia mampu untuk marah, ya, tetapi dia tidak melampiaskan kemarahannya. Laisa syadid sur'ah. Bukanlah orang yang paling terkuat di dunia ini, adalah orang yang paling kuat bergulat. Orang yang paling hebat berkelahi, yang paling kuat berkelahi. Tidak. Tapi kata Nabi SAW adalah siapa yang mampu menahan diri, ya, dari amarah ketika dia mampu untuk menahan amarah. Baik, itu menurut orang yang terkuat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pandangan berbeda asalnya yang kita pahami dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu etika kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita
menyesuaikan pemahaman kita dengan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena misal ketika Nabi mengatakan siapa orang yang paling kikir, ya, mungkin awalnya kita mengatakan yang paling kikir itu adalah orang yang punya harta, ada yang meminta misalnya, lalu dia tidak mau memberi. Ya, ada orang yang minta kepadanya, yang butuh kepadanya, butuh hartanya, tapi dia tidak memberi. Itulah orang kikir. Tapi kata Nabi SAW, orang yang kikir itu adalah orang yang dzikirtu indahu falam yusalla. Orang yang paling kikir itu adalah orang yang apabila namaku disebut, lalu kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Itu menurut Nabi SAW. Siapa orang yang paling bangkrut? Ya. Dalam pemikiran kita, awalnya orang yang paling bangkrut adalah orang yang punya harta banyak lalu habis hartanya. Itu menurut kita. Tetapi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang dia sudah banyak beramal di dunia, banyak amal solehnya, banyak ibadahnya, akan tetapi dia membeli si A, ya, mencederai si A, menyakiti si B dan seterusnya, ya. Maka pada hari kiamat dia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya sampai habis kebaikannya. Dan ketika telah habis dan masih ada kezalimannya, maka dosa orang lain yang akan dia. Itu bagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula jamaah sekalian dalam hal ini, ya, dalam hal apa? Dalam hal orang yang paling terkuat di dunia. Siapa orang yang paling terkuat di dunia? Itulah kata Rasulullah SAW adalah orang yang mampu menahan diri dari amarahnya ketika dia mampu untuk melampiaskannya, tetapi dia menahannya. Ya. Baik. Namun jamaah sekalian, di sini bagi orang yang bertakwa, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, man kadzama ghaidzan lillahi, itu Nabi SAW menyebutkannya bahwa syarat untuk dia mendapatkan keutamaan itu, yaitu diseru di hari kiamat, dibanggakan di hari kiamat di hadapan semua makhluk, ya, utamanya para makhluk yang mulia, dan diberi perintah untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Syaratnya adalah man kadzama ghaidzan lillahi. Jadi dia menahan marahnya itu karena Allah. Ya. Dia menahan amarahnya karena Allah. Ya. Kan biasa begini, ada orang menahan marahnya karena dia malu dari orang lain. Misalkan dia mau marah tapi ada orang yang dia segani, maka dia menahan marahnya. Oke? Satu. Atau misalnya dia takut kalau apa yang dia lakukan itu misalnya bisa memudaratkan dirinya misalnya, maka dia menahan diri. Oke? Tetapi niatnya belum sampai kepada Allah. Itu boleh-boleh saja, baik-baik saja bahwa ada orang yang dia segani, misalnya ada anak mau marah, tapi karena yang salah ini adalah bapaknya, ya, atau ibunya misalnya, maka dia berupaya untuk menahan diri. Karena kenapa? Karena dia hormati, dia hargai. Oke, itu baik. Tetapi kalau mau berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemarahan ini memang harus untuk siapa? Allah. Artinya apa? Kalau ada orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari amarah itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menahan amarahnya saat dia berada pada keadaan di mana ada orang yang dia segani atau tidak ada orang yang dia segani, maka dia tetap menahan amarah. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi artinya apa? Ini semua mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin menahan diri dari amarah yang seperti ini, ada mungkin orang juga memang bawaannya seperti itu. Tetapi yang plus dari kita ini, dari belajarnya kita ini jamaah sekalian, bahwa
hendaknya al-kadhiminal ghaidz ini, kadhmul ghaidz ini kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala semata dan untuk menunjukkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayat inilah yang menjadikan atau yang menyebabkan salah seorang sahabat Abu Damdam. Masih ingat Abu Damdam? Siapa ini Abu Damdam? Ya. Kalau Abu Damdam ini sebenarnya diperselisihkan apakah dia sahabat atau bukan sahabat. Ada yang mengatakan bahwa Abu Damdam itu adalah umat sebelum kita. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, tapi riwayatnya dhaif. Itu juga diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah sahabatnya Rasulullah, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah umat Rasulullah SAW, tapi bukan sahabat. Ala kulli hal, ini perbedaan di antara para ulama, tetapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Abu Damdam ini adalah sahabat. Abu Damdam ini adalah sahabat. Nah, Abu Damdam ini termasuk di antara sahabat yang miskin, yang fakir. Yang fakir. Beliau ya, ketika mempelajari sifat-sifat orang yang bertakwa, beliau dapati bahwa orang-orang yang bertakwa itu ditunjukkan dengan infak, sedekah. Sementara dia orang miskin. Sementara beliau adalah orang miskin, orang fakir. Tapi beliau kemudian ya, membaca ini wal kadhiminal ghaidz dan menahan amarahnya. Maka beliau terluput dari yang pertama, ya, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tetapi beliau tidak mau luput dari yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, menahan amarah. Dengan apa? Dengan menyedekahkan kehormatan beliau. Dengan menyedekahkan kehormatan beliau. Bahkan di suatu malam, disebutkan dalam sebuah riwayat, satu malam beliau menghadap kepada Allah secara khusus. Menghadap kepada Allah, ya Allah, saya menginfakkan diri saya. Saya menginfakkan kepada saya. Semua orang yang bersalah kepada saya hari ini, kemarin dan seterusnya. Orang yang mencaci maki saya, orang yang menghardik saya, orang yang menghina saya, orang yang mengambil hak saya, ya Allah saya halalkan semuanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Artinya beliau mau menginfakkan itu. Dan semua itu kata beliau, ya Allah saya infakkan ini semua karena Engkau ya Allah. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan marah. Nah, di suatu harinya Nabi SAW mencari Abu Damdam. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian Abu Damdam? Yang mana ini Abu Damdam? Maka tampillah beliau. Mengatakan, saya Rasul. Apa kata Rasulullah? Beliau menyampaikan kabar gembira kepada Abu Damdam bahwa, wahai Abu Damdam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekah. Sudah menerima sedekah. Bayangkan ya, siapa di antara kita jamaah sekalian yang bersedekah, lalu kemudian sedekahnya itu dapat kabar, berita bahwa Allah menerimanya? Ada tidak? Hah? Di antara sahabat, siapa yang coba misalnya infaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang dapat kabar langsung infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jarang ada yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabarkan bahwa infaknya itu telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Damdam itu termasuk di antara orang yang diterima sedekahnya, dan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa sedekahnya itu telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali melihat apa yang diucapkan oleh kedua anak Adam, salah satu di antaranya, ketika mereka berdebat tentang infak yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa kata anaknya yang mulia itu? Dia mengatakan, innama yataqabbalullahu
minal muttaqin. Ya. Surah Al-Maidah ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bisa lihat yang sekalian, coba. Jadi Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Coba lihat tadi, siapa? Abu Damdam. Dia ingin sekali menjadi orang yang bertakwa. Tapi dari jalan yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, beliau merasa beliau tidak ada di situ. Beliau tidak bisa berinfak dengan hartanya di saat lapang maupun di saat sempit. Tetapi beliau wal kadhimin al-ghaidh. Wal kadhimin al-ghaidh, dan menahan amarah. Beliau tidak mau tersinggung, beliau tidak mau marah, ya. Dan dengan itu jamaah sekalian, kata Rasulullah, Allah sudah menerima, Allah sudah menerima sedekahnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktu ya? Ada 1 menit. 1 menit. Oh, iya. Ini ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa hendaknya bagi setiap kita untuk mentarbiyah ya diri kita masing-masing, melatih diri kita masing-masing, mendidik diri kita masing-masing untuk bagaimana juga berupaya supaya ketika amarah itu bisa saja kita lampiaskan, kita berupaya untuk menahannya karena Allah Subhanahu wa taala, didasari karena ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Sekalipun jamaah sekalian bahwa jangan menganggap bahwa orang yang beriman itu sama sekali juga tidak punya kemarahan dan sama sekali tidak boleh marah. Tidak boleh dipahami bahwa kalau begitu orang beriman tidak boleh marah. Tidak. Aisyah mengatakan bahwa ma ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa idzan tuhikat hurumatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, itu tidak pernah marah. Tidak tahu marah Rasulullah. Tapi apabila kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan, maka yang paling pertama marah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga kemarahannya. Kapan kemarahan itu muncul dari orang yang beriman adalah ketika hurumatullah itu dilecehkan. Kehormatan Allah baik itu agamanya, baik itu Rasulnya, atau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apabila ini semua dilecehkan, maka itu boleh menyebabkan kita marah. Karena kenapa? Karena kapan kita diam-diam atau mengatakan yang berlapang dada saja ya, karena Nabi itu juga orangnya tidak sudah marah ya. Tapi kalau agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilecehkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama tampil untuk menunjukkan kemarahan beliau alaihi salatu wasallam. Ya, bahkan kita melihat juga dulu bahwa Nabi ketika mengirim surat ke Persia, ya, mengirim surat ke Persia, sampai di Raja Persia dia robek suratnya, maka apa kata Rasulullah? Langsung beliau berdoa, Mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah SWT juga menyobek atau menghancurkan kerajaannya dan tidak akan ada lagi perjanjian. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya kira ini jamaah sekalian satu sifat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita juga untuk bisa memilikinya sebagai wujud dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah dan kekurangannya itu datangnya dari pribadi kami dan dari syaitan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.